Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Oke, Pika Card Reading kali ini adalah salah satu donasi dari teman kita yang saat ini dia sedang mengalami suatu kekhawatiran dalam dirinya, dan kemudian dia ingin ngecek ya kira-kira hal yang dia khawatirkan itu akan berkembang seperti apa. Ya, kebanyakan sebenarnya hal yang kita khawatirkan itu nggak terjadi ya guys, tetapi pada saat kita mengalami kekhawatiran tersebut sulit untuk diri kita controlling our mind, ya, mengendalikan pikirannya kita. Nah, oleh karena itu dengan harapan readingan ini bisa membantu kawan-kawan yang lain yang mungkin bisa memberikan sedikit arah ya, kira-kira kekhawatirannya kamu tentang apa, kemudian resultsnya, hasilnya kira-kira bagaimana, dan kemudian kartu saran untuk kawan-kawan semua. Ini adalah salah satu donasi dari salah satu temannya kita yang ada di cut di sini. Ini salah satu ini adalah salah satu donasi dari teman kita yang berada di Malaysia, Kuala Lumpur. Terima kasih. Halo kawan-kawan dan sobat dari Malaysia. Terima kasih untuk donasinya kamu. Dan donasi ini juga diperuntukkan untuk membantu kawan-kawan yang lain yang mungkin mempunyai atau sedang menghadapi permasalahan yang sama. Untuk kawan-kawan yang lain yang ingin mensupport channel saya, kalau misalnya kamu merasa terpanggil untuk melakukan donasi di channel ini, boleh silahkan melalui PayPal atau melakukan dengan OVO. Baik, kita shuffle dulu kartunya, kemudian nanti mungkin saya akan memberitahu kepada pendonasinya kita itu filenya dia adalah file yang mana. Oke. Kita shuffle dulu kartunya, kemudian kita lihat untuk kekhawatirannya kamu itu pada bidang apa. What are you worried about? Oke, di depan ada 4 pile, boleh silakan dipilih dari pile yang pertama, pile yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Disarankan kawan-kawan menggunakan intuisi masing-masing untuk memilih pile ya. Bayangkan situasi kondisinya kamu, atau mungkin saat ini kekhawatirannya kamu, bayangkan dulu kondisi dan situasinya, terus kemudian baru silakan dipilih file yang mana yang paling pertama kali menarik perhatiannya kamu. Untuk kawan-kawan semua yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, kalau misalnya kamu suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like-nya, share, dan subscribe. Di readingan saya kebanyakan umumnya timeless, seperti readingan ini juga timeless, jadi akan membaca energi pada saat kamu menonton video ini. Kalau misalnya kamu membutuhkan pertanyaan spesifik, boleh cek dulu di playlistnya saya. Di sana ada timeless reading, timeless percintaan, timeless energi alam. Boleh silakan dicek di sana. Ikut untuk Pika Card Reading. Oke, sebelum kita mulai ya, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan juga subscribe untuk kawan-kawan yang masih belum subscribe. Oke, kita mulai dari file yang pertama ya kawan-kawan. Ini file pertama, file kedua, ketiga, dan yang keempat. Kita mulai dari file yang pertama. Kita lihat saat ini kekhawatirannya kamu itu tentang apa ya. Oke, di sini terlihat dari situasinya ya. Ada beberapa dari kawan-kawan yang kekhawatiran ini lebih kekhawatiran kepada pekerjaannya kamu. Jadi mungkin saat ini kamu melamar pekerjaan, terus kemudian kamu masih menunggu kabar, masih belum mendapatkan informasi apapun dari perusahaan yang kamu lamar, sehingga kamu mulai merasa khawatir, atau kamu mulai mikir apakah ada yang salah dengan diri kamu, apakah kriterianya kamu tidak memenuhi syarat mereka, atau kamu mungkin gak diterima sama mereka, atau mungkin kamu sedang khawatir tidak menerima pekerjaan atau nggak punya pekerjaan. Jadi ini kekhawatirannya kamu, walaupun di sini dari kartunya terlihat kamu cukup
menyadari sebenarnya capability-nya kamu menyadari kemampuannya kamu menyadari bahwa sebenarnya hal ini nggak perlu terlalu banyak kamu khawatirkan, karena mungkin salah satu pekerjaan yang kamu ngelamar ini adalah perusahaan yang cukup kamu inginkan, sehingga pada saat masih belum mendapatkan respon apa-apa, kamu mulai khawatir, kamu mulai bertanya-tanya apakah harus telepon perusahaan tersebut untuk nanyain kabar atau gimana dan bagaimana. Oke. Nah, kemudian kita lihat untuk kartu results-nya ya, kartu hasil kekhawatiran kamu ini. Apakah perasaan kekhawatirannya kamu ini akan terbukti kah, ataukah perasaan kekhawatiran kamu ini akan memburuk atau mungkin membaik or anything. Kita minta kawan-kawan untuk file yang pertama, yang milih file pertama. Oke, kita mendapatkan situasi di sini adalah the Nine of Cups sama the Hangman. Oke, tapi situasinya in reverse. Oke, dari sini terlihat untuk kekhawatirannya kamu ya. Ada beberapa kawan-kawan ya, sebenarnya kekhawatirannya kamu untuk nggak diterima dalam pekerjaan ini cukup kelihatan bahwa ya ada kemungkinan kamu nggak diterima di perusahaan yang kamu inginkan sekarang. Terus kartu the Hangman in reverse ini meminta kamu atau nyaranin kamu untuk mencari pekerjaan lain atau mungkin mencari perusahaan yang lain yang mungkin membuka lowongan posisi yang sama, tetapi mungkin dengan kriteria yang dibutuhkan lebih nggak seketat perusahaan yang kamu inginkan saat ini. Di sini terlihat ada situasi Nine of Cups ya, harapannya kamu mungkin tidak tercapaikan atau mungkin keinginannya kamu masih belum tercapaikan. Jadi bukan berarti sama sekali mustahil, tetapi kamu diminta untuk, mungkin saat ini yang bikin kamu nggak diterima oleh perusahaan tersebut mungkin karena pengalamannya kamu belum memadai ya, mungkin pendidikannya kamu cukup, akademiknya kamu mungkin kredibilitas memenuhi persyaratan mereka, tetapi mungkin usianya kamu atau mungkin pengalamannya kamu masih belum memenuhi standar yang mereka inginkan, atau mungkin permintaan gajinya kamu pada saat kamu interview, mereka merasa kayaknya kamu permintaan gajinya kamu cukup tinggi, terus kemudian ada orang lain yang datang menawarkan mungkin menerima gaji yang lebih rendah dari kamu, dan ini alasannya seperti itu. Dan di sini kartu Hangman in reverse keluar meminta kamu untuk lebih aktif mencari posisi pekerjaan di perusahaan lain yang akan membawa kamu kepada jalur pekerjaan yang yang lebih much better pada posisi ini. Terkadang ya, apa yang kita bayangkan dengan apa kenyataannya itu agak sedikit berbeda. Kamu ngebayanginnya perusahaan ini cukup baik, kamu ngebayanginnya mungkin mendapatkan review ya dari kawan-kawan di internet mengatakan perusahaan ini baik loh, perusahaan ini baik. Tapi baik pada saat kita masuk, kadang energinya kita nggak satu vibrasi dengan mereka, kita mikirnya baik, malah hasilnya ternyata nggak baik untuk diri kita, untuk personality-nya kita, ibaratnya seperti itu. Jadi untuk kekhawatirannya kamu, apakah kamu nggak diterima di dalam pekerjaan atau perusahaan yang kamu lamar ini, dari kartu tarot yang muncul adalah I'm very sorry I have to say, saat ini keinginannya kamu atau kekhawatirannya kamu mungkin kejadian, ibaratnya kamu mendapatkan atau kamu nggak akan mendapatkan kabar sama sekali dari perusahaan tersebut ya. Jadi kamu udah mesti tahu sendiri bahwa mungkin kamu benar-benar nggak diterima di pekerjaan tersebut dan minta kamu untuk aktif mencari pekerjaan lain, seperti itu. Nah, di sini saya mau coba tarik satu kartu, mungkin kartu saran atau mungkin another words yang untuk mungkin kasih kamu support secara mungkin secara batin atau mental, seperti itu ya. Untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama, kita lihat ya. Oke, di sini saya dapatkan kartunya gratitude. Everything will be alright ya. Fairies dance in your delight ya. Minta ngasih tahu kamu bahwa segala sesuatu itu akan baik-baik aja. Mungkin nggak sesuai dengan rencana kamu ya. Di sini kamu ada Three of Wands ya, lilin, candle. Mungkin segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencananya kamu, tapi bukan berarti segala sesuatunya itu
jadinya nggak baik, atau mungkin jadi sesuatu hal yang runtuh, ibaratnya segala sesuatunya jadi runtuh. Terkadang ya, kita harus menyadari segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini bukan suatu kebetulan. Penolakan yang kamu alami dalam perusahaan yang kamu lamar saat ini atau pekerjaan saat ini bisa menjadi salah satu kayak pengarahan jalannya kamu menuju tujuan hidupnya kamu. Jadi kamu mungkin pada saat akademik kamu dididik atau mungkin diberitahu bahwa fokus pekerjaannya kamu pada jalur ini, tetapi mungkin tujuan hidupnya kamu mungkin bukan di jalur ini, cuman melewati pelajaran akademiknya kamu untuk menuju ke suatu hal yang berbeda. Nah, jadi untuk situasinya kamu ini nggak perlu berlama-lama menunggu jawaban dari mereka. Ada baiknya kamu lebih aktif mencari pekerjaan yang lebih yang mungkin lebih sesuai lagi dengan suara hatinya kamu, lebih sesuai lagi dengan intuisinya kamu. Dan di sini ada kartu tambahan adalah practice ya. After a while you'll dance on air, practice makes perfect, you're almost there. Oke, ini dikasih tahu kamu adalah mungkin sebagai temannya kartu si The Hangman ini ya. Dengan kamu berlatih, practice maksudnya tuh kamu nggak berhenti untuk mungkin kirim lamaran, bikin lamaran ya seperti itu, atau mungkin kamu melatih kemampuannya kamu untuk tambahan di CV-nya kamu ya seperti itu. You almost there, dia kasih tahu kamu akan segera mendapatkan pekerjaan, tetapi mungkin tidak pada perusahaan yang kamu lamar saat ini ya. Jadi kamu khawatir nggak dapat pekerjaan ini, mungkin instingnya kamu atau intuisinya kamu juga udah kasih tahu kemungkinan perusahaan ini menolak kamu atau nggak terima kamu seperti itu. Nah, ini untuk kawan-kawan yang saya dapatkan readingannya, semoga ini bisa membantu kamu memutuskan atau mengambil sikap dalam situasi kamu. Kalau misalnya kamu readingan ini resonates, jangan lupa kasih komentar di bawah ya guys. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Baik, sekarang kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua ya, kekhawatirannya kamu. Kita lihat apa kekhawatirannya kamu. Oke, saya lihat di sini ada seorang wanita, dia kayak habis nerima surat gitu, kayaknya mungkin dapat suatu mungkin suatu hal yang bikin dia mungkin sakit hati, sedih ya, makanya di sini kelihatan dia meremas suratnya seperti itu. Di sini ada swords, terus kemudian ada Three of Swords itu bisa bicara tentang kekecewaan ya. Untuk kawan-kawan yang saat ini memilih pile yang kedua ini ya, hal yang kamu khawatirkan itu mungkin ada suatu hal kekecewaan yang terjadi dalam dirinya kamu. Jadi mungkin bisa dikaitkan dengan percintaannya kamu, atau bisa dikaitkan dengan pikirannya kamu, pikiran negatifnya kamu. Tetapi karena situasinya in reverse, membuat saya ngerasa bahwa kekhawatirannya kamu ini ya, ibaratnya mungkin akan berkembang menjadi sesuatu hal yang arahnya kita masih belum tahu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kekhawatiran kamu ini mungkin ada sebagian kejadian, ada sebagian nggak kejadian seperti itu, tetapi kita siap mental aja, maksudnya saya siap mental menghadapi mungkin kekecewaan, tetapi kekecewaan tersebut tuh nggak bikin segala sesuatunya tuh runtuh ya, ibaratnya seperti itu. Misalnya contoh, kamu sama pasangan kamu mungkin saat ini khawatir kalau misalnya pasangan kamu mungkin berselingkuh ya, atau mungkin ada seseorang yang lain, dan kamu udah mencari-cari buktinya gitu loh. Kamu mulai nebak-nebak apakah pasangan kamu benar ada perselingkuhan atau tidak ya. Ini ada kemungkinan sebagiannya itu ya, tetapi mungkin ibaratnya mungkin bukan karena selingkuh, ibaratnya mungkin dia pingin putus hubungan dari kamu, tetapi bukan disebabkan karena dia berselingkuh gitu, tapi ada sesuatu kekecewaan yang mungkin akan kamu alami di sini. Jadi ibaratnya kekhawatirannya kamu tentang kekecewaan sesuatu hal itu akan terjadi, tetapi perkembangannya itu berbeda sama yang kamu pikirkan ya, perkembangan jalurnya itu akan berbeda dengan yang kamu pikirkan. Oke. Baik, kita lihat untuk kartu sarannya. Bukan kartu saran, kita lihat untuk situasinya ya.
kekhawatiran kamu apakah akan terjadi atau tidak ya. Oke, baik. Di sini ada kartu The Fool ya, ini keluar belakangan. Terus di sini ada The Ten of Cups ya. Kekhawatirannya kamu ya menghadapi kekecewaan. Saya rasa ini ada lebih besar hubungannya atau erat hubungannya dengan hubungan percintaannya kamu. Misalnya saat ini kamu naksir seseorang ya, contoh ya, kamu naksir seseorang, kamu khawatir untuk mungkin ditolak, atau mungkin kamu khawatir gak diterima sama dia ya. Kekhawatirannya kamu di sini kelihatannya cukup beralasan ya. Ada sesuatu hal yang berakhir dalam hubungannya kamu, tetapi perkembangannya akan membawa kamu pada kebahagiaan yang baru, ibaratnya kayak gitu. Jadi kemungkinan dia nolak kamu, tapi setelah kamu ditolak sama dia, ada kemungkinan kamu ketemu dengan seseorang yang lain ya. You start a new things ya, kamu mulai sesuatu hal yang baru, terus kamu meraih kebahagiaan, you get another happiness yang ada di sekitarnya kamu. Jadi penolakannya dia, kekecewaan yang datang kepada kamu ini justru malah membawa kamu pada kebahagiaan yang lebih baik lagi untuk kamu, yang lebih membahagiakan lagi daripada kepada kamu. Dan kemudian di sini ada The King of Pentacles, tetapi energinya mungkin lebih slow ya, lebih lambat. Jadi kamu mungkin akan mengalami sedikit kekecewaan dulu ya, sedikit kekecewaan, tapi kamu kelihatan bisa dengan tenang menghadapinya dengan kehadiran si The King of Pentacles ini. Mungkin butuh waktu ya, mungkin gak cepet ya kamu melewati kekecewaan ini, tetapi ada satu pelajaran di sini yang bisa kamu ambil dan kemudian akan membawa kamu pada kebahagiaan. Beberapa kondisi kawan-kawan ya, kembali lagi, The Three of Swords biasanya bicara tentang hubungan perasaan ya, kekecewaan, cinta, ditolak lah, dikhianatin lah ya, seperti itu. Jadi kamu khawatir kalau kamu akan dikhianatin sama temen, sama pacar ya, ada kemungkinan seperti itu kekhawatirannya kamu, tetapi kekhawatirannya kamu ini justru berkembang menjadi sesuatu kebahagiaan untuk kamu. Kalau misalnya kamu dikhianatin sama temen ya, ibaratnya kamu khawatir kalau temennya kamu ada ngomongin kamu di belakang, ada benarnya mungkin dia akan ngomongin kamu di belakang, nikam kamu dari belakang, tetapi justru hal tersebut bikin kamu jadi melihat dengan jelas teman kamu ini orangnya gimana. Setelah itu mungkin kamu memutuskan untuk mungkin lebih baik cari teman baru, putuskan dengan dia, kemudian kamu justru menemukan temen, kamu lebih berhati-hati lagi dalam mencari temen, justru akan bikin kamu jadi more happy ya, seperti itu. Kartu The Fool di sini ya juga bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang baru. Jadi ada something ending here, ada sesuatu kekecewaan yang harus kamu akhiri. Jadi karena kecewa, jadi kamu harus akhiri, terus akan masuk kepada satu kondisi atau suatu hal yang baru. Cuman energinya cukup slow ya guys, cukup slow, lambat geraknya, nggak langsung mungkin habis sedih, kecewa, besoknya langsung happy gitu. Need a process, butuh proses di sini. Oke, baik, itu kemudian saya mungkin mau tarik satu kartu saran ya untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua ini. Saran mungkin untuk kamu. Oke, di sini ada backpack ya. Get your compass, adventures is yours, get out of the city and enjoy the outdoors. Oke, mungkin sarannya kamu adalah minta kamu mungkin karena you're feeling disappointed, kamu ngerasa kecewa ya, terus kemudian pada saat kamu menghadapi kekecewaannya, kamu mungkin kamu stuck di dalam kamar, kamu ngunci dirinya, kamu nggak mau connect dengan dunia luar. Tetapi saran untuk kamu, malahan kamu diminta untuk nggak ada salahnya you start new adventures, nggak ada salahnya kamu memulai suatu petualangan baru, suatu pengalaman baru yang justru akan bawa kamu kepada kebahagiaan. Bisa aja kamu pada saat lagi sakit hati, kamu pergi jalan ya, mungkin kamu ke salon gunting rambut lah, terus ketemu seseorang di salon, ngobrol, jadi teman baru, who knows, terus kemudian membawa kebahagiaan kepada kamu ya. Everything can happen, tetapi perlu kita
pahami dan perlu kita yakini, di dunia ini segala kejadian tuh nggak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu kejadian tuh sambung menyambung. Jadi dari kejadian ini nyambung ke kejadian lain. Semuanya udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pal yang kedua. Terima kasih. Saya harap bisa membantu kawan-kawan semua untuk lebih melihat lebih jelas lagi. Jadi kekhawatirannya kamu bisa kejadian, ya bisa terjadi, apapun kekhawatirannya kamu itu bisa terjadi, tetapi perkembangannya justru merupakan sesuatu hal yang membahagiakan kamu justru, ya bukannya kamu kecewa terus-terusan, malahan dari kekecewaannya kamu malah membawa suatu hal yang membahagiakan untuk kamu. Oke, pendapat kamu gimana guys untuk readingan ini? Jangan lupa kasih komentar di bawah ya. Right, sekarang kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pal yang ketiga. Kita lihat kekhawatirannya kamu itu di bidang apa, di hal apa, terus kemudian perkembangan di kekhawatirannya kamu itu menjadi apa. Oke, kita lihat di sini we've got a Pentacles. Oke. Two of Pentacles, kawan-kawan yang memahami tarot mungkin menyadari, mungkin udah tahu ya, Two of Pentacles ini berbicara tentang sesuatu hal yang ada hubungannya dengan materi. Jadi kekhawatiran kamu saat ini ada hubungannya dengan kondisi materi kamu, dan kemudian kehadiran Two, angka 2 ini ada hubungannya dengan balancing. Jadi saat ini kamu kelihatan kewalahan banget lagi menyeimbangkan pengeluaran kamu sama pemasukannya kamu. Kamu khawatir pemasukan kamu besok hari gimana, atau sumber pemasukannya kamu gimana, atau kamu lagi khawatir dengan kamu habis bayar biaya ini, ada duit lagi nggak ya untuk makan, ya ibaratnya seperti itu, atau ada duit nggak ya untuk bayar biaya-biaya segala macam. Di sini ada rasa kekhawatirannya kamu. Ada beberapa dari kawan-kawan yang saya rasakan juga, kamu saat ini khawatir mungkin akan di cut, ya mungkin posisi pekerjaan kamu. Jadi kamu ngerasa nanti setelah kena pecat pendapatannya kamu gimana, ibaratnya seperti itu. Nanti kamu bisa nggak ya menutupi biaya-biaya kehidupan. Ini ada kekhawatiran, tapi nggak semua kawan-kawannya, ini karena general reading. Dan kita lihat ya untuk perkembangannya, apakah kekhawatirannya kamu akan terjadi ataukah terbukti, atau bagaimana perkembangan ke depannya. Kita minta spirit guide, higher self, Holy Spirit, ancestors. Ada detail lagi gak ya, karena cuma satu kartu kayaknya yang turun. Oh oke. Oke, di sini ada the King of Cups dan kemudian the Empress in reverse. Oke, dari dua kartu ini saya lihat ya guys ya, kekhawatirannya kamu tuh nggak akan terjadi. Jadi ibaratnya gini, mungkin saat ini kamu khawatir karena situasi yang beredar saat ini di masyarakat. Entah mungkin kamu dengar gosip-gosip di kantor ada PHK, ya bikin kamu khawatir, jangan-jangan kamu yang kena, nanti kalau misalnya kamu yang kena, pendapatannya dari mana. Tetapi dari dua kartu tebaran ini kelihatan itu hanya your mind doang, di dalam pikirannya kamu doang, pikirannya kamu sendiri yang nakutin diri kamu sendiri, seperti itu. Dan mungkin saat ini kamu sedikit khawatir tentang pengeluarannya kamu, biaya pengeluarannya kamu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu mau lihat lebih dalam lagi, sebenarnya kamu ini berada dalam situasi yang sangat aman dalam kondisi keuangan. Di sini ada kartu The Empress ya guys. Jadi kamu sebenarnya enjoy dengan situasinya kamu. Jadi kamu ada makanan, sandang, pangan, papannya kamu semua terpenuhi, dan kemudian lebih dari cukup sebenarnya. Cuman karena kamu karena mungkin dengar gosip-gosip lah dari kanan kiri, terus kemudian dari situasi masyarakat yang sekarang yang ada ya, mungkin kamu dengar berita atau baca berita yang mengatakan ada virus baru lah, atau mungkin kondisi perekonomian dunia beginilah begitulah, itu bikin kamu khawatir sendiri. Nah, jadi terlihat di sini ini semua hanyalah perasaannya kamu sendiri. Jadi kekhawatiran ini hanya based on your own feelings ya, jadi hanya berdasarkan perasaan kamu aja. Nah, kemudian kita lihat kartu, mungkin ada kartu saran untuk kawan-kawan semua ya yang memilih pal yang ketiga ini, supaya membantu untuk nenangin dirinya kamu. Oke, di sini ada kartu portals,
Where do we play in nature? That's where the garden gate will take you there. Di sini minta kamu to be relax ya, minta kamu santai, terus kemudian minta kamu untuk more playfulness ya, lebih santai, terus lebih apa ya, pakai jiwa anak-anak gitu ya. Jadi jiwa anak-anak itu ya gitu ya, walaupun masalah di depan dia nggak terlalu banyak mikirin, mereka enjoy dulu apa yang ada di saat ini di depan mata. Kartu The Empress ini sebenarnya juga kasih tahu kita ya untuk enjoy apa yang ada di yang kita miliki saat ini ya. Untuk besok-besok itu urusannya besok, masalah besok ya besok yang dikendaliinnya, besok yang dipikirinnya gitu, seperti itu ya. Ya mungkin untuk beberapa kawan-kawan yang mungkin lebih punya perencanaan atau punya kebiasaan merencanakan segala sesuatu, kartu saran ini mungkin gak terlalu bikin kamu tenang ya. Tapi ya kembali lagi, kita terus-terusan mikirin segala sesuatu, malahan kitanya jadi cepet tua. Kita tuh malahan nggak menyelesaikan permasalahan, malahan bikin perasaan kita nggak tenang, malah bikin kita depresi sendiri. Jadi daripada seperti itu, mendingan, karena kamu mikirin terus juga nggak nyelesain masalah ya nggak. Jadi kamu diminta untuk lebih more enjoy, lebih santai, relax, enjoy dengan apa yang saat ini kamu punyai, terus play, more to play ya, diajak sama fairies untuk main aja, santai aja gitu, relax, breathe, tarik napasnya kamu dalam-dalam, terus kemudian lebih apa ya, nikmati yang ada. Seperti itu. Karena kenapa? Ini kekhawatirannya kamu hanya di pikirannya kamu sendiri, hanya di perasaannya kamu sendiri. Jadi perasaannya kamu tuh mempengaruhi pikirannya kamu. Seperti itu. Oke, guys, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga. Terima kasih sudah simak. Kita lanjut untuk teman-teman yang memilih pile yang keempat. Kekhawatirannya kamu itu di bidang apa? Oke, di sini ada Seven of Swords, dan kemudian ada banyak fairies-nya lagi apa, cabut-cabutin kertas ya, ibaratnya seperti kayak pingin ngumpetin sesuatu. Kawan-kawan yang memilih pile yang keempat ini, mungkin saat ini kamu sedang khawatir akan sesuatu hal, mungkin dipublikasikan. Misalnya contoh, kamu ada suatu kebohongan atau ada satu hal yang kamu tutupin, kamu nggak kepingin orang lain tahu, dan kamu khawatir hal ini akan ketahuan sama orang lain, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, kita lihat untuk situasinya kamu, apakah perkembangan dari situasinya kamu ini akan kejadian atau tidak ya. Dari kartu ini saya nggak ngelihat ini tentang masalah percintaan atau masalah apa ya, tapi yang pasti kayaknya ada sesuatu hal yang ditutupin, atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu nggak pingin menyebar ke banyak orang ya, ibaratnya seperti itu. Everybody has a secret ya, semua orang punya rahasia, dan itu haknya kita untuk menyimpan rahasia. Tetapi menyimpan rahasia sama menciptakan suatu cerita yang berbeda itu kan beda ya. Jadi kalau kita menciptakan sesuatu hal yang berbeda dari cerita yang awal, itu adalah kebohongan. Tapi kalau misalnya kita menyimpan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, itu adalah haknya kita ya. Kita nggak mencerita ini masalah masa lalu kita ke orang lain, itu haknya kita ya, bukan suatu kebohongan. Tapi kalau misalnya kebohongan itu adalah membuat atau menceritakan sesuatu hal yang beda kepada orang lain. Nah, di sini kekhawatirannya kamu ya, di sini nggak kelihatan ya kamu nutupin atau kamu bohong ya, nggak kelihatan. Tetapi kekhawatirannya kamu adalah kayaknya kamu takut apa yang kamu simpan selama ini atau apa yang kamu jaga selama ini, kamu umpetin selama ini, kamu takut sekali untuk dipublikasikan ya, takut ketahuan sama orang lain. Kita lihat ya kekhawatirannya kamu, apakah akan terjadi atau tidak. Oke, baik. Nah, kenapa tadi saya diminta spirit guide untuk say two things ya, bilang dua hal ya, ada dua hal di sini. Kekhawatirannya kamu untuk apakah kamu akan terbuka rahasianya kamu, atau hal yang kamu tutupi selama ini akan ketahuan ya, kamu khawatir akan ini. I'm very sorry I have to say,
besar sekali kemungkinannya, jadi kekhawatiran kamu besar sekali akan kejadian. Tetapi ada dua situasi di sini yang saya lihat. Yang pertama di sini ada Ace of Pentacles yang menandakan bahwa kamu diminta untuk belajar menghadapi kenyataan, ya. Kamu diminta untuk belajar dan menerima segala sesuatu apa yang terjadi secara nyata dan secara real, ya. Jadi kamu nggak bisa terus-terusan nutupin hal ini gitu, ibaratnya seperti itu. Dan ini bukan sesuatu hal yang buruk untuk kamu, cuman kamu diminta untuk belajar gimana ngatasin perasaannya kamu terhadap situasi ini. Ini juga bisa minta kamu untuk heal with this situations, minta kamu healing dari situasi ini. Karena kalau kamu terus-terusan menghindari situasi ini dengan menutupi, jadi kayak ada ganjalan di dalam dirinya kamu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian situasi yang kedua, kelihatan banget kalau misalnya hal yang kamu khawatirkan tentang mungkin kebohongannya kamu itu akan terbuka, akan ketahuan sama orang, dan akan bikin mungkin bikin kamu kecewa, juga bikin orang lain kecewa, ibaratnya kayak gitu. Dan kemudian bikin orang lain mungkin jadi mungkin bingung dengan dirinya kamu, mungkin bingung dengan ceritanya kamu, karena mungkin ceritanya kamu has a two different versions, ya, ada versi berbeda dari ceritanya kamu. Dan ini yang bikin orang-orang jadi mungkin banyak tanda tanya besar terhadap dirinya kamu, ya. Cuman di sini dengan kehadirannya Three of Swords membuat saya ngerasa bahwa akan ada kekecewaan di sini, akan ada kesedihan di sini, diakibatkan mungkin terbukanya rahasia kamu, terbukanya kebohongan kamu, dan kamu pun mengalami kekecewaan juga terhadap situasi ini, ya, seperti itu. Ya, saya bisa pahamin, kita yang namanya kita menutupi segala sesuatu otomatis berusaha, kita nggak mau orang lain untuk tahu situasi yang terjadi sama kita tentunya, ya gak? Tetapi yang namanya kebohongan, sepandai-pandainya kita nutupin, someday, suatu saat pasti akan terbuka juga, suatu saat pasti akan kebongkar juga, ya. Dan kemudian kita lihat untuk kartu saran dari situasi ini, apakah ada advice from mungkin dari kartu fairies ini. Oke, di sini ada kartu animal healings, ya. No matter the creature, earth, sky, or sea, animal show us how true love can be. Oke. Mungkin gak ada hubungannya animalsnya, ya, tetapi ini animals di sini mungkin mau kasih tahu, atau mungkin energi kartunya itu kan gambarnya gambar animals, gambar binatang, ya. Jadi mau kasih tahu sebenarnya ini adalah natural alaminya kita sebagai kita manusia, juga salah satu hewan dan binatang juga, ya, termasuknya, ya. Cuman karena pikirannya kita lebih mungkin lebih smart, ya, atau nggak juga sih, banyak binatang juga yang smart, ya. Cuman ibaratnya mungkin kita lebih ibaratnya dalam rantai makanan kita kita lebih tinggi dalam rantai makanan, ibaratnya seperti itu. Jadi intinya adalah udah natural alaminya kita sebagai manusia, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, atau mungkin kita nggak pingin ada suatu hal yang diketahui orang, itu pingin nutupin atau bikin cerita suatu hal yang baru, ya, seperti itu. Inti dari kartu ini, ya, kasih tahu untuk menyembuhkan natural alami jiwanya kita. Jadi bohong, siapa sih yang nggak pernah bohong? Semua orang pasti pernah bohong, mau kebohongan besar, mau kebohongan kecil. So I think it is okay, nggak masalah. Tetapi dari kejadian ini, kalau memang misalnya udah kebongkar atau kebuka, first, yang pertama, we accept, kita harus terima situasi ini. Terus yang kedua, gimana caranya kita healing dari situasi ini. Jadi mungkin kita mengambil pelajaran dari situasi ini, terus kemudian kita untuk next time-nya lagi jangan sampai kita mungkin berbohong lah, atau mungkin menutupi sesuatu, ya, segala macam. Saya sering mendapatkan pertanyaannya, dan dari pribadi saya sendiri pun saya sering bertanya. Kadang kita ada suatu hal yang kita nggak pingin share sama orang lain. It's our rights, itu haknya kita untuk mungkin nggak cerita sesuatu. Tapi terkadang, ya,
namanya kita mungkin Indonesia itu masyarakatnya itu benar-benar mungkin diajarin sopan santun, diajarin sungkan sama orang lain, terus kemudian diajarin untuk kalau ngobrol tuh mengakrabkan diri gitu. Jadi sehingga terkadang banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita sulit jawabnya, kita nggak pingin kepribadian kita mungkin dikorek-korek, tetapi kita diberikan pertanyaan seperti itu, akhirnya kita jadi nggak enak jawabnya, akhirnya kemudian kita menggunakan kebohongan atau mungkin menggunakan cerita yang lain untuk menutupi kisah kita yang sebenarnya. Entahkah kisah kita itu belum bisa kita terima secara real atau nyata, juga berpengaruh. Oleh karena itu kartunya juga minta kita untuk healing dari situasi ini, seperti itu. Oke, baik kawan-kawan, itu yang saya dapatkan. Semoga readingan ini bisa membantu kawan-kawan semua, memberikan sedikit petunjuk. Jadi saya paham kekhawatiran kawan-kawan untuk situasi ini. Ya, makanya kawan kita melakukan donasi untuk juga sekiranya membantu kawan-kawan yang lain. Jadi ada persiapan diri bahwa kejadian ini mungkin akan kekhawatiran yang kita pikirkan atau kekhawatiran yang kita bayangkan itu ada kemungkinannya bisa kejadian. Ya, jadi kita bisa lebih siapin mental lagi dalam menghadapi situasi tersebut. Baik, untuk kawan-kawan, kalau misalnya kamu suka dengan channel saya ini, menyukai cara penyampaian saya, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan juga subscribe. Dan untuk kawan-kawan yang ingin berinteraksi dengan saya, boleh silakan follow saya di Instagram. Ya, Instagramnya saya akan taruh di sini. Dan sekian dulu dari readingan kali ini. I'm sending you so much love. Namaste.